Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Jangan pernah kita khawatir sedikit pun, ya Allah dosaku begitu banyak, aku pemakai narkoba, aku pezina, aku melakukan dosa berbagai macam. Jangan pernah kita pikirkan ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, lakukan. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Saya ingin ambil satu saja kalimat ketika Allah mengatakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang saya ingin garis bawahi adalah mahanya, maha pengasih, maha penyayang. Kalau cuma pengasih dan penyayang, insya Allah kita sini semua pengasih penyayang ini. Kita kasih kepada anak kita, kita sayang kepada anak kita. Tetapi mahanya ini adalah Allah yang memiliki. Ini bisa kita uji, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat di dalam surat ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di situ Allah katakan, barang siapa melakukan kebaikan akan Allah balas 10 kali amalnya, dan barang siapa melakukan kejahatan Allah balas seimbang. Allah sedikit pun tidak merugikan dan tidak menzalimi. Coba kita lihat, ketika kebaikan kita lakukan balasannya 10, tetapi ketika kejahatan seimbang. Di mana ada kebaikan kasih sayang seperti itu? Ini Allah yang mengatakan betapa maha pengasih dan maha penyayangnya. Sekali kita melangkahkan kaki ke masjid ini 10 Allah balas. Tetapi ketika kejahatan kita lakukan seimbang dengan kejahatan kita. Betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Kita lihat yang lain. Ketika proses Nabi Adam alaihissalam dijadikan Allah di surga, pada saat itu sudah ada para malaikat dan jin di surga. Allah perintahkan kepada jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam dalam arti memberi penghormatan. Para malaikat semua melaksanakan, tetapi jin yang bernama Azazil dengan congkak dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih, mana mungkin ya Allah engkau minta aku sujud kepada Adam, hebat aku lagi, aku dari api sementara dia dari tanah. Di situ Allah marah besar. Terkutuk engkau, kata Allah, tidak pantas engkau hidup di sini, pergi engkau dari sana. Coba bayangkan, Allah marah, diusir. Pada saat itu apa yang terjadi? Ada sebuah dialog yang kadang-kadang kita lupa. Dialog itu mengatakan bahwa setan itu bukannya dia bertobat pada saat itu. Dia katakan, ya Allah, kalau memang ini keputusan engkau bahwa aku disesat, beri aku kesempatan umur panjang, beri penangguhan. Dikabulkan Allah enggak? Dikabulkan. Di mana ada sebuah kasih sayang seperti itu? Allah sedang marah, minta dikasih. Saya saja sedang marah, anak saya datang, saya usir. Manusia itu. Ini Allah sedang marah, diusirnya, ditempatkannya, disiapkannya neraka. Terus dalam kondisi kemarahan minta, dikasih. Yang minta setan lagi. Kenapa manusia tidak mau minta kepada Allah? Inilah yang saya katakan maha pengasih dan maha penyayangnya Allah. Dan luar biasa. Kenapa kita tidak mau melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah? Bahkan pernah dalam satu peristiwa Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rob, sebesar apa sih kasih sayangmu kepada hambamu? Begitu mendengar pertanyaan Nabi Musa, Allah tidak langsung menjawab. Wahai Musa, kata Allah, pergi engkau ke satu tempat sana. Di sana nanti engkau akan melihat sebuah kejadian. Tetapi aku tidak mengizinkan engkau memberikan komentar apapun, engkau bereaksi apapun. Berangkatlah Nabi Musa. Tiba dia di sebuah rumah kecil. Kemudian dia bersembunyi dari balik tempat persembunyiannya. Tidak lama kemudian dia lihat ada seorang anak muda sedang menyeret perempuan tua sambil menarik-narik. Orang tua itu mengatakan, sudah anakku, cukup anakku. Bukannya dihentikan sampai dihempaskan orang tua itu ke lantai, berdarah tangannya. Nabi Musa yang terkenal tidak bisa melihat kezaliman hampir saja bereaksi, tetapi dia ingat apa yang dikatakan Allah, tidak boleh bereaksi, hanya melihat saja. Tidak lama kemudian si anak muda ini pergi meninggalkan orang tua itu. Apa yang terjadi? Keluar dari mulut orang tua itu mengatakan, ya Allah, ampuni anakku, dia sesungguhnya tidak berniat untuk menzolimiku. Betapa luar biasanya kasih sayang si ibu itu. Melihat itu apa yang Allah katakan? Wahai Musa, sudah engkau lihat betapa besarnya kasih sayang ibu itu terhadap anaknya? Kalau kau bandingkan dengan kasih sayangku, tidak ada sekuku, kata Allah. Betapa luar biasanya.
Oleh karena itu jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk meminta ampun kepada Allah, melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini, untuk kita bisa bersama-sama bertobat minta ampun kepada Allah, karena waktu masih Allah berikan.